Saat TNI mulai terang-terangan memamerkan rudal balistik taktis KH-an, satu negara yang hampir pasti ikut menghitung ulang adalah Malaysia. Mereka tentu tidak akan pernah mengatakan, "Wah, kami khawatir." Tidak mungkin, karena di dunia militer, tidak ada negara yang mau terlihat panik. Yang mereka lakukan justru jauh lebih halus, jauh lebih senyap. Mereka mencari jalan lain, dan menariknya, Malaysia justru memilih menggandeng Australia untuk mulai membangun roket dan rudalnya sendiri. Kebetulan, silakan percaya kalau masih yakin geopolitik dipenuhi kebetulan. Sebab dalam permainan kekuatan, setiap langkah selalu ada sebabnya, dan setiap unjuk kemampuan hampir selalu melahirkan respons. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang sedang dimainkan Malaysia? Mari kita bongkar. Jalan ninja atau jalan memutar. Malaysia baru saja mengumumkan target yang cukup berani. 2 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, mereka ingin mulai mampu memproduksi roket dan rudal melalui kerjasama dengan sebuah perusahaan asal Australia. Sekilas terdengar keren, bahkan mungkin terdengar biasa saja. Namun justru disitulah letak menariknya. Karena pertanyaan yang seharusnya muncul bukanlah apa yang sedang mereka bangun, melainkan mengapa sekarang? Kemana saja selama bertahun-tahun? Mengapa bukan 5 tahun lalu? Mengapa bukan ketika kawasan masih relatif tenang? Dan mengapa justru muncul ketika Indonesia mulai lebih percaya diri memperlihatkan kemampuan strategisnya? Yang sedang mereka incar adalah kemampuan untuk membuat senjata, dan kelas permainannya langsung naik beberapa tingkat. Karena rudal bisa dibeli kapan saja jika ada uang. Tetapi teknologi membuat rudal, itu tidak dijual bebas seperti memilih barang di etalase. Justru kemampuan itulah yang menjadi tiket masuk menuju kelompok negara yang mampu berdiri di atas kaki industrinya sendiri. Dan dari sinilah permainan yang sesungguhnya baru dimulai. Siapa yang memulai permainan? Jika kita tarik sedikit lebih dalam, ada satu aturan yang nyaris selalu berlaku dalam geopolitik. Ketika tetangga mulai memperbesar tongkatnya, Anda tidak akan membeli payung. Cepat atau lambat, Anda juga akan mencari tongkat yang lebih besar. Begitulah keseimbangan kekuatan bekerja. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia mulai lebih terbuka menunjukkan kemampuan strategisnya. Mulai dari rudal, latihan militer, hingga berbagai sistem persenjataan yang sebelumnya jarang diperlihatkan ke publik. Apakah Malaysia bergerak karena Indonesia? Tidak ada yang bisa membuktikannya secara resmi. Namun mengatakan semua ini hanyalah kebetulan juga terdengar terlalu polos. Sebab negara tidak menyusun strategi miliaran dolar hanya karena kebetulan. Mereka membaca arah angin, menghitung risiko, lalu bergerak sebelum terlambat. Dan kalau kita melihat waktunya, sulit untuk mengatakan bahwa semua ini benar-benar berdiri sendiri. Artinya, Malaysia mungkin bukan sedang mengejar perang. Mereka sedang mengejar agar tidak tertinggal. Karena dalam dunia militer, tertinggal beberapa langkah hari ini bisa berarti tertinggal puluhan tahun di masa depan. Itulah sebabnya negara-negara lebih memilih bergerak lebih awal, bahkan ketika ancaman itu sendiri belum benar-benar datang. 2 tahun. Berani juga. Lalu mari kita bicara soal target yang mereka pasang. 2 tahun. Di atas kertas, angka itu terlihat sederhana. Tetapi bagi para insinyur rudal, 2 tahun mungkin hanya cukup untuk tersenyum tipis. Sebab membuat rudal bukan seperti merakit mobil. Bahkan bukan sekadar membuat tabung lalu mengisinya bahan bakar. Di balik satu rudal terdapat mesin pendorong, sistem kendali, navigasi presisi, material tahan panas, integrasi perangkat lunak, hingga rangkaian uji coba yang bisa berlangsung berkali-kali. Dan yang paling mahal justru bukan proses pembuatannya, melainkan kegagalannya. Satu kali uji coba gagal saja dapat menggeser seluruh jadwal pengembangan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena itu, jika yang dimaksud Malaysia adalah membangun fondasi industri dan kemampuan awal, 2 tahun masih terdengar realistis. Namun, jika yang dibayangkan adalah langsung memiliki rudal operasional dalam jumlah besar, cerita itu jelas berbeda. Sebab industri rudal bukan dibangun dengan kecepatan, melainkan dengan kesabaran. Dan sejarah sudah berkali-kali membuktikan, negara yang hari ini terlihat lambat seringkali justru sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Kenapa harus Australia? Sekarang muncul pertanyaan yang tidak kalah menarik. Mengapa harus Australia? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Dalam industri pertahanan, yang dicari bukan hanya teknologi, yang jauh lebih penting adalah akses, kepercayaan, dan izin politik.
Australia memiliki industri dirgantara yang matang, kemampuan riset yang kuat, serta pengalaman panjang dalam berbagai proyek teknologi pertahanan. Di saat yang sama, secara politik, Australia juga menjadi mitra yang relatif aman untuk diajak bekerja sama dibanding banyak negara lain. Artinya, Malaysia bukan sedang membeli rudal jadi, mereka sedang membeli jalan menuju industri rudal. Dan kalau langkah ini berhasil, yang mereka dapat bukan sekadar satu jenis persenjataan, mereka memperoleh fondasi untuk mengembangkan proyek-proyek berikutnya. Di dunia pertahanan, kemampuan seperti inilah yang nilainya jauh lebih mahal daripada sekadar membeli produk jadi. Jika kita tarik seluruh benang merahnya, pertanyaannya bukan lagi apakah Malaysia sedang menantang Indonesia. Belum tentu. Namun, apakah Indonesia membuat Malaysia mulai menghitung ulang langkahnya? Sangat mungkin. Karena memang seperti itulah geopolitik bekerja. Tidak ada negara yang mengaku sedang berlomba. Tetapi hampir semua diam-diam mempercepat langkahnya. Indonesia hari ini mulai menunjukkan apa yang sudah dimiliki. Sementara Malaysia mulai membangun apa yang belum mereka miliki. Dua strategi yang berbeda. Dua jalur yang tidak sama. Tetapi tujuan akhirnya tetap satu, yaitu memastikan mereka tidak tertinggal dalam perlombaan teknologi pertahanan kawasan. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Ninja Malaysia ini ada hubungannya dengan TNI yang sudah mulai memamerkan senjata penggebuk utamanya? Berikan komentar Anda.